Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah Teori Akuntansi kelas 6 SA2. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas materi mengenai materi biaya, sumber buku, Teori Akuntansi Suarjono. Dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi, Dr. Elvira Lutan, SE MSI AK. Baiklah, sebelum saya dan rekan saya mempresentasikan materi biaya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Sri Surya Adilasari, BP 18110010 sebagai pemateri 2. Yang kedua, ada Sylvia Juni Arita, BP 18110032 sebagai pemateri 1. Baiklah, untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian biaya. Menurut FASB, biaya adalah arus keluar atau penggunaan aset lainnya, atau timbulnya liabilitas atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berjalan. Materi yang kedua yaitu karakteristik biaya. Ada dua karakteristik utama yang melekat pada makna biaya, yaitu yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset, seperti arus keluar aset, penurunan kotor aset, penurunan manfaat ekonomi, penggunaan aset, konsumsi aset, penggunaan jasa ekonomi, biaya kadaluarsa, biaya yang berlaku untuk periode berjalan. Yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus, yaitu operasi besar yang sedang berlangsung, kegiatan yang berorientasi pada laba, untuk tujuan menghasilkan pendapatan, penciptaan pendapatan, aktivitas menghasilkan. Karakteristik yang bersifat sebagai konsekuensi pendukung atau penjelas. Karakteristik utama dan pendukung dibahas berikut ini. Yang pertama, penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu, misalnya persediaan bahan baku. Dengan demikian, konsumsi atau pemakaian aset atau manfaat ekonomi harus diartikan bahwa manfaat ekonomi aset direpresentasi oleh kos telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan dari kesatuan usaha sehingga kesatuan usaha tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Yang kedua, operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentra kesatuan usaha. Operasi utama perusahaan merupakan basis utama untuk menghubungkan biaya dan pendapatan. Jadi, sebagaimana berlaku untuk pendapatan pengertian operasi, menunjuk kegiatan operasi yang merupakan elemen statemen aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga yaitu kenaikan kewajiban. Semua badan otoritatif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Yang keempat yaitu penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhir akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Pendefinisian ini sebenarnya menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha sehingga ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, turunnya aset sebagai biaya harus mengakibatkan turunnya ekuitas. Aliran fisik atau moneter.
FASB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya, bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa memberikan isyarat bahwa FASB memaknai biaya sebagai kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa, aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Secara sistematik, biaya seharusnya didefinisi sebagai perubahan atau penurunan nilai, sehingga timbulnya biaya yang harus merupakan kejadian moneter. Rugi. Seperti halnya untung, argumen diajukan untuk menjawab perlu atau tidaknya biaya, dibedakan dengan rugi. FASB memfokuskan pengertian biaya hanya untuk penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau sentral. Namun, tidak berarti bahwa penurunan aset tidak berkaitan dengan operasi utama, lalu diklasifikasi menjadi non-operasi. Ada kata kunci yang melekat pada pengertian rugi, yaitu penurunan ekuitas, transaksi periferal atau insidental, dan yang terakhir yaitu selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Empat sumber rugi yang diidentifikasi FASB. Yang pertama yaitu periferal dan insidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua, transfer non-timbal balik dengan pihak lain. Misalnya, pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga, penahanan aset. Misalnya, penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan sediaan. Yang keempat, faktor lingkungan. Misalnya, ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransi akibat kebakaran. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan. Yang pertama yaitu konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak mempunyai manfaat ekonomik. Selanjutnya yaitu kaidah pengakuan APB. Yang pertama, mengasosiasi sebab dan akibat. Beberapa sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan perioda sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasikan kos secara sistematik dan rasional ke beberapa perioda yang diperkirakan menikmati manfaat. Dan yang ketiga yaitu pengakuan segera. Hubungan kos dan biaya. Dengan kos sebagai pengukur, kriteria konsumsi manfaat dan kelenyapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterhabisan kos. Beberapa sumber mendefinisikan biaya-biaya dalam pengertiannya dengan pengertian kos karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos.
Kos adalah pengukur biaya atau biaya representasi. Dengan kos secara teknis dan praktis, biaya sering disebut dengan kos saja. Proses dan konsep penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode, dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Selanjutnya yaitu kelayakan ekonomi. Masalah penandingan terletak pada penentuan dasar atau basis yang memuaskan untuk menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomi dan bukan fisik. Memang, penandingan menuntut identifikasi konsumsi manfaat aset atau jasa secara fisik. Tetapi, nilai aset atau jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, dasar penandingan yang paling utama adalah kelayakan ekonomi, bukan hanya dasar aliran fisik. Materi selanjutnya yaitu menandingkan bukan mengkompensasi. Biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman, dan biaya lain-lain yang bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan dan hanya jumlah rupiah netonya di atas dalam akun penjualan dan penjualan dilaporkan sebesar jumlah netonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu basis asosiasi. Dalam rangka menghubungkan biaya dan biaya, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berbagai basis asosiasi dibahas sebagai berikut. Asosiasi sebab akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat, walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan, karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan suatu pendapatan. Selanjutnya, identifikasi kos produk. Produk terjual merupakan takaran penandingan. Kos produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebankan sebagai biaya, sedangkan kos sediaan baru dibebankan sebagai biaya kalau produk telah terjual. Masalah teknis yang timbul adalah tidak semua kos potensi jasa dapat dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Selanjutnya, produk usang atau musiman. Persoalan terkait dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab biaya atau akibat atau rugi. Dalam hal ini, Patton dan Littleton menegaskan bahwa penandingan harus didasarkan pada kelayakan ekonomi. Dalam keadaan yang khusus, sebagian kos sediaan barang yang tidak terjual dalam suatu periode secara logis dapat dijadikan komponen kos barang terjual. Selanjutnya, barang rusak. Kelayakan ekonomi menuntut pertimbangan dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu masalah. Bila kerusakan produk merupakan hal yang wajar atau bukan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan suatu pendapatan. Selanjutnya, identifikasi kos non-produk. Kalau penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis, tidak seluruh kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Pelakuan seperti ini didasarkan pada argumen bahwa suatu potensi jasa yang telah dikonsumsi belum memberi manfaat dalam periode sekarang, tetapi juga tidak merupakan rugi. Makna kos tersebut tentunya akan memberikan manfaat di masa mendatang. Selanjutnya, biaya antisipasian.
Biaya antisipasian adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan, tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Kos yang berkaitan dengan purna julnar seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Bila penandingan sebab akibat dipertahankan, kos semacam ini diantisipasi dan dapat diakui pada periode terjadinya penjualan meskipun kos belum terjadi. Alokasi sistematik dan rasional. Pada alokasi sistematik dan rasional ini merupakan suatu proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Adanya berbagai metode alokasi menunjukkan bahwa akuntansi berusaha untuk menyelaraskan pola penyerapan kos yang kira-kira mendekati pola pemanfaatan potensi jasa sehingga konsep penandingan yang tepat dapat dicapai. Dasar ini cukup beralasan untuk beberapa jenis kos yang memang sangat erat kaitannya dengan waktu seperti depresiasi, bunga, sewa, asuransi, dan semacamnya. Berikutnya, kriteria penangguhan. Yang pertama, pengeluaran kos tersebut terjadi karena transaksi, kejadian, atau keadaan yang didukung oleh bukti yang sah. Yang kedua, pengeluaran tersebut dapat dibenarkan dari segi operasi perusahaan pada umumnya dan bukan merupakan pengeluaran atau bersifat kecerobohan, keborosan, atau ketidakbijaksanaan. Yang ketiga, kos jasa dapat ditangguhkan pembebanannya walaupun dapat pula dibebankan secara langsung. Yang keempat, kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang tiap periode. Selanjutnya, alokasi kos bergabung atau bersama. Kos bergabung biasanya berkaitan dengan produk utama dan samping. Bila tiap laba produk utama dan samping harus dilaporkan secara terpisah, alokasi jelas harus dilakukan untuk menentukan kos masing-masing produk. Selanjutnya, alokasi bukan saran pemerataan laba. Dalam akuntansi manajerial dikenal metode yang disebut pongkosan normal. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk dan atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Selanjutnya, pendekatan non-alokasi. Thomas menyatakan bahwa alokasi dapat dipertahankan apabila terdapat 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ketertambahan. Ketertambahan adalah keseluruhan harus sama dengan hasil penggunggungan bagian-bagian. Jadi, jumlah-jumlah alokasian kalau digunggung kembali harus menjadi total sebelum alokasi. Yang kedua, ketakraguan. Ketakraguan merupakan metode alokasi harus unik dan jelas untuk tiap tujuannya. Artinya, untuk tujuan yang sama tidak boleh terdapat beberapa pilihan metode. Yang ketiga, keterpertahankan. Keterpertahankan adalah untuk metode alokasi yang terpilih, penentuan kebijakan harus dapat mempertahankan argumen yang meyakinkan bahwa pilihannya dan lebih baik dari alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu pembebanan arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi lenyap atau berkurang. Contohnya saja, yang paling jelas adalah pengakuan segera selisih kurs utang valuta asing akibat kenaikan nilai tukar mata uang asing atau pengakuan segera kos riset dan pengembangan. Walaupun demikian, kalau terdapat alasan yang kuat atau karena kebijakan khusus akibat kejadian luar biasa, dapat saja selisih kurs tersebut dikapitalisasi, meskipun manfaat ekonomik masa datang tidak ada lagi atau sulit dihubungkan dengan periode masa datang. Penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk penyusunan statement laba rugi periodik, pendapatan ditakar lebih dahulu dan baru kemudian biaya yang tepat dimasukkan dalam penakaran yang sama sehingga laba yang tepat dapat ditentukan. Masalah membebankan kos dan basis asosiasi dari atas berlaku
untuk semua jenis potensi jasa. Masalah khusus terjadi dalam hal sediaan dan aset tetap, khususnya fasilitas fisik, yaitu gedung atau pabrik dan perlengkapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode asosiasi. Metode asosiasi yang pertama di sini ada identifikasi khusus atau specific identification. Identifikasi khusus adalah penandingan yang tepat antara pendapatan tertentu dan kos tertentu. Metode ini adalah yang paling ideal. Bila sistem akuntansi memungkinkan, metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Untuk jenis barang mahal dan perputarannya rendah, metode ini sangat cocok untuk dipakai dengan tujuan pengendalian di samping tujuan penandingan yang tepat. Yang kedua, ada masuk pertama, keluar pertama atau MPKP atau first in, first out. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan seperti antrean. Tidak ada saling mendahului. Dalam banyak kasus, aliran fisik faktor jasa yang sesungguhnya memang harus mengalir seperti ini, terutama kalau bahan, barang, atau produk harus segera digunakan karena merupakan pakaian jenis yang mudah rusak ataupun usang karena waktu. Selanjutnya, ada metode masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out. Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Dengan demikian, begitu sejumlah sediaan tertentu telah tertimbun, maka aliran faktor kos berikutnya dianggap hanya melewati timbunan tersebut dan langsung melekat pada penjualan sebagai kos. Selanjutnya, rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi suatu masa yang homogenesus. Artinya, bahan baku tertentu yang dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari satuan massa. Selanjutnya, sediaan normal atau normal stock. Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen. Dengan metode ini, dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang sekaligus menjadikan kebutuhan pelaporan untung atau rugi menahan sediaan atau fluktuasi harga. Implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang-bidang usaha tertentu yang volume penjualan dan harga bahan-bahannya berfluktuatif cukup besar antar periode, metode MTKP mendapat dukungan kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Selanjutnya, fasilitas fisik. Kos yang terjadi pada saat pemrolehan pada umumnya diakui sebagai aset, dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya, sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasi dengan kos. Basis pembebanan. Masalah unik yang berkaitan dengan penyerapan manfaat fasilitas fisik adalah penentuan kapasitas taksiran dalam kondisi tertentu dan pola penyerapan manfaat sampai dapat dikaitkan bahwa manfaat tersebut habis. Selanjutnya, makna depresiasi. Tujuan memperoleh fasilitas fisik adalah untuk menghasilkan produk dan produk bersangkutan adalah seluruh unit produk yang dihasilkan selama umur efektif fasilitas bersangkutan, bukannya selama tahun tertentu. Fasilitas fisik merupakan suatu sediaan jasa dan jasa tersebut akan tersedia sepanjang umur ekonomik aset tersebut. Depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Konsep pemertahanan sumber daya semacam ini disebut konsep pemertahanan kapital, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan laba. Selanjutnya, depresiasi sebagai proses penilaian. Kelemahan pendefinisian depresiasi bahwa alokasi sistematik dalam banyak hal tidak mempresentasi fenomena atau kegiatan operasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, nilai setara tunai.
Penurunan nilai fasilitas fisik ditentukan dengan cara menghitung selisih nilai setara tunai pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, kontribusi pendapatan neto diskunan. Penilaian fasilitas fisik pada tiap awal periode tertentu dapat atas tingkat kembalian, investasi bebas risiko, atau tingkat bunga umum yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan depresiasi dan laba. Penentuan laba haruslah merupakan akibat suatu upaya untuk mengungkapkan kenyataan objektif yang ada tanpa memperhatikan beberapa akhirnya laba yang akan terjadi. Koreksi terhadap kesalahan taksiran. Pemberhentian dari penggunaan terjadi maka kos yang melekat pada fasilitas tersebut juga harus dihentikan. Artinya, tidak dapat lagi dibebankan ke produksi setelah pemberhentian. Mengkapitalisasi rugi, pemberhentian sama saja dengan menyangkal adanya suatu rugi. Selanjutnya adalah penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk suatu laba itu terjadi. Kesimpulan dari presentasi kami adalah, untuk mengatakan biaya timbul, harus ada yang menyatakan transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran aset keluar atau sumber ekonomi. Biaya adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan investasi dan bukan pendanaan. Semua badan autotiratif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.